ketika uang Anda hilang tanpa jejak, siapa yang akan Anda salahkan? Di desa Seraya, jawaban itu membawa kengerian yang tidak terduga. Siapkah Anda mengungkap rahasianya? Ini dia ceritanya. Di sebuah kampung kecil bernama Temayang, yang terletak di daerah Jawa Timur, suasana malam selalu hening, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan angin yang sesekali menggoyangkan daun-daun pisang di halaman rumah. Kampung ini memiliki suasana pedesaan yang kental, dengan rumah-rumah kayu berjajar rapi dan warga yang saling mengenal satu sama lain. Namun, belakangan ini, keheningan kampung mulai terganggu oleh desas-desus tentang sesuatu yang tidak wajar. Tama, seorang mahasiswa yang sedang menghabiskan liburan semester di rumah keluarganya, mendengar kabar ini dari ibunya. "Tama, uang di kotak simpanan ibu hilang lagi," ujar Bu Nani dengan nada khawatir sambil menunjuk laci kayu di ruang tamu. Padahal ibu sudah menyimpan dengan hati-hati. Nggak ada yang tahu kodenya selain ibu sendiri. "Loh, kok bisa, Bu? Apa jangan-jangan ada yang masuk ke rumah?" tanya Tama. Raut wajahnya menunjukkan keheranan. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pencurian biasa. Malam itu, Tama duduk di teras bersama adiknya, Dika, yang baru berusia 10 tahun. "Kak, aku dengar dari teman-temanku, katanya di kampung ini ada tuyul yang suka mencuri uang. Mereka bilang tuyul itu peliharaan orang yang tinggal dekat sini," bisik Dika dengan suara pelan. "Hus, jangan asal ngomong. Itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Kita nggak boleh langsung percaya," jawab Tama, meskipun ia sendiri merasa bulu kuduknya meremang. Namun, semakin hari, kabar kehilangan uang tidak hanya terjadi di rumah mereka. Pak Soleh, tetangga yang tinggal di ujung gang, juga mengeluhkan hal serupa. Uang yang ia simpan untuk membeli pakan ternak hilang tanpa jejak. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pintu yang dirusak atau jendela yang dibuka secara paksa. Di suatu malam yang dingin, Tama memutuskan untuk mengamati keadaan sekitar. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku, tetapi matanya terus melirik ke arah jendela. Tepat pukul 2 pagi, ia mendengar suara aneh seperti langkah kecil yang berlari di luar rumah. Tama memberanikan diri mengintip melalui celah tirai. Di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sosok kecil, botak, dan berkepala besar sedang berdiri di halaman, menatap rumahnya. Sosok itu hanya terlihat beberapa detik sebelum menghilang di balik pohon mangga. Tama kembali duduk dengan jantung berdebar. Ia tidak bisa memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Mungkinkah itu tuyul seperti yang dikatakan oleh adiknya? Ataukah hanya ilusi karena rasa lelah? Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Namun, Bu Nani hanya menggelengkan kepala. "Tama, jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Nanti malah jadi sakit kepala. Mungkin itu hanya anak kecil yang lewat malam-malam." Namun, Tama merasa apa yang dilihatnya bukanlah hal biasa. Ia pun bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Entah bagaimana, ia merasa ada hubungan antara kejadian ini dengan keluarga Pak Dirman, tetangga yang baru pindah ke kampung itu 6 bulan lalu. Keluarga tersebut dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga lainnya. Rumah mereka juga selalu tampak gelap di malam hari, seolah-olah tidak ada penghuni. "Pak Dirman itu aneh, Kak," kata Dika tiba-tiba saat mereka sedang makan siang. "Teman-temanku bilang, setiap malam ada suara-suara aneh dari rumahnya. Kayak suara anak kecil yang ketawa." Tama hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang Dika katakan mungkin ada benarnya. Ia pun mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Pak Dirman dan rahasia yang mereka sembunyikan. Malam mulai larut ketika Tama memutuskan untuk melakukan pengamatan lebih serius. Ia membawa senter kecil dan ponselnya, berencana untuk merekam jika ada sesuatu yang mencurigakan. Tama menunggu hingga semua lampu di rumah tetangganya padam sebelum keluar melalui pintu belakang.
Langit malam penuh bintang, tetapi kegelapan di sekitar rumah Pak Dirman terasa berbeda. Rumah itu dikelilingi oleh pagar bambu yang sudah usang, dengan halaman yang dipenuhi rumput liar. Tama melangkah perlahan, memastikan tidak ada suara yang dihasilkan dari setiap langkahnya. Saat ia mendekati pagar, suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia dewasa, melainkan lebih mirip tawa anak kecil. Tama merinding. Ia menyalakan ponselnya untuk merekam dan mengintip melalui celah di pagar. Di dalam halaman, ia melihat sebuah lingkaran kecil yang diterangi oleh cahaya lilin. Di tengah lingkaran itu ada sebuah guci yang terlihat kuno, dikelilingi oleh bunga-bunga setaman. Tidak ada siapapun di sana, tetapi suara tawa itu terus terdengar, seolah-olah berasal dari guci tersebut. Tama merasa ada yang tidak beres. Ia segera mematikan ponselnya dan melangkah mundur. Namun, saat ia berbalik, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan cepat, ia berlari kembali ke rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Tama langsung mengunci pintu dan mencoba menenangkan dirinya. Ia memutar rekaman di ponselnya, tetapi anehnya, suara tawa yang ia dengar tadi tidak terekam sama sekali. Yang ada hanya suara langkahnya sendiri dan hembusan angin. Pagi harinya, Tama menceritakan semuanya kepada temannya, Rian, yang tinggal di kampung sebelah. "Ri, aku yakin ada sesuatu yang gak beres di rumah Pak Dirman. Aku lihat ada lingkaran aneh di halamannya semalam. Kamu tahu nggak? Apa maksudnya?" Rian terdiam sejenak sebelum menjawab. "Itu bisa jadi tempat ritual. TAM. Kalau benar mereka memelihara tuyul, biasanya mereka melakukan ritual tertentu untuk menjaga tuyulnya tetap patuh." Tama menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Bersama Rian, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mengungkap misteri ini. 2 malam setelah pembicaraan dengan Rian, Tama dan Rian memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka berdua datang ke rumah Pak Dirman dengan berpakaian gelap dan membawa perlengkapan sederhana, senter, ponsel, dan pisau kecil untuk berjaga-jaga. Rencana mereka adalah mendekati rumah itu dari belakang, memanfaatkan kebun pisang yang lebat sebagai perlindungan. Ketika mereka mendekati rumah, suasana mencekam langsung terasa. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah semua cahaya sengaja diserap ke dalamnya. Rian menunjuk ke sebuah jendela kecil di bagian belakang rumah. "Kita intip dari situ," bisiknya. Dengan hati-hati, mereka memanjat dinding kayu yang mulai lapuk. Saat mereka mengintip ke dalam, pandangan mereka tertuju pada sebuah ruangan yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Ada guci-guci kecil berjejer di atas meja, beberapa di antaranya tampak basah seolah baru digunakan. Di sudut ruangan, ada boneka-boneka menyeramkan yang dihiasi kain merah dan hitam. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah sosok kecil yang duduk di lantai. Sosok itu terlihat seperti anak kecil, tetapi kepalanya botak dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Sosok itu sedang memainkan uang kertas, meremas-remasnya sambil tertawa kecil. Tama hampir berteriak, tetapi Rian dengan cepat menutup mulutnya. Mereka berdua mundur perlahan, tetapi tiba-tiba terdengar suara langkah dari dalam rumah. "Siapa di sana?" Suara berat Pak Dirman menggema, membuat mereka panik. Tanpa pikir panjang, mereka melompat dari dinding dan berlari secepat mungkin menuju rumah Tama. Sesampainya di rumah, mereka langsung masuk dan mengunci semua pintu. "Kamu lihat tadi? Itu benar-benar tuyul. Ri, kita harus lapor ke warga," kata Tama dengan suara bergetar. Rian menggeleng. "Nggak bisa sekarang, Tem. Kita harus kumpulkan bukti lebih banyak. Kalau nggak, mereka nggak akan percaya sama kita." Tama tahu Rian ada benarnya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan bayangan sosok kecil itu dari pikirannya. Ia merasa bahwa apapun yang mereka hadapi, ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pagi itu,
Tama dan Rian memutuskan untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat kepada Pak Soleh, salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di kampung. Pak Soleh dikenal bijaksana, tetapi juga tegas jika ada sesuatu yang mengganggu ketentraman warga. Pak Soleh, kami punya bukti kalau kehilangan uang di kampung ini bukan ulah pencuri biasa, kata Tama dengan serius. Rian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video pendek yang mereka ambil, meskipun sosok tuyul itu hanya terlihat samar. Pak Soleh mengernyitkan dahi. Kalian yakin dengan apa yang kalian lihat? Tanyanya. Setelah mendengar penjelasan lengkap, wajah Pak Soleh berubah serius. Baiklah, kita akan kumpulkan warga malam ini. Kalau benar keluarga Pak Dirman menyembunyikan sesuatu, kita harus cari tahu. Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Pak Soleh menjelaskan situasinya tanpa menuduh langsung. Saudara-saudara, kita semua tahu tentang kejadian kehilangan uang belakangan ini. Saya sudah mendengar laporan dari Tama dan Rian, dan kita perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini, katanya. Warga mulai berbisik-bisik, beberapa menunjukkan wajah penuh kemarahan. Kalau benar mereka memelihara tuyul, kita harus usir mereka, teriak salah satu warga. Sabar, ujar Pak Soleh. Kita harus hadapi ini dengan kepala dingin. Jangan sampai kita menuduh tanpa bukti yang cukup. Namun, suasana semakin memanas ketika salah seorang warga mengaku mendengar suara-suara aneh dari rumah Pak Dirman beberapa malam terakhir. Akhirnya, diputuskan bahwa sekelompok kecil warga, termasuk Pak Soleh, Tama, dan Rian, akan mendatangi rumah Pak Dirman malam itu juga untuk meminta penjelasan. Malam itu, warga kampung berkumpul di depan rumah Pak Dirman. Dengan membawa obor dan lampu minyak, mereka berbaris dengan wajah penuh kemarahan dan tekad. Tama dan Rian berdiri di belakang kerumunan, mencoba mengumpulkan keberanian. Pak Soleh memimpin mereka mengetuk pintu rumah Pak Dirman. Pak Dirman, tolong keluar. Kami butuh penjelasan atas semua kejadian aneh ini, seru Pak Soleh dengan nada tegas. Tidak ada jawaban. Rumah itu tampak gelap dan sunyi, tetapi warga yakin Pak Dirman dan keluarganya ada di dalam. Beberapa pemuda mencoba mendorong pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Kalau tidak mau keluar, kami terpaksa masuk, Pak Dirman, ancam seorang warga. Tepat saat seseorang hendak mendobrak pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari dalam rumah. Suara itu membuat semua orang terdiam. Suara itu diikuti oleh tawa kecil yang mirip suara anak-anak, menggema di seluruh halaman. Pak Soleh, saya rasa ini terlalu berbahaya, bisik Tama dengan suara gemetar. Pak Soleh mengangguk. Kita harus berhati-hati, jangan sembarangan masuk. Namun, seorang pemuda yang tak sabar membuka jendela samping dan menyinari ruangan dengan lampu senter. Apa yang ia lihat membuatnya berteriak histeris. Ada anak kecil di dalam. Tapi dia bukan manusia. Warga langsung heboh. Beberapa di antara mereka mulai merapal doa, sementara yang lain mencoba melihat ke dalam melalui celah-celah jendela. Di dalam rumah, tampak sosok kecil dengan kepala botak, duduk di lantai sambil memegang sesuatu yang berkilauan, tumpukan uang kertas yang banyak. Tiba-tiba, pintu utama terbuka perlahan. Dari dalam, muncul Pak Dirman dengan wajah pucat dan penuh peluh. Apa maksud kalian semua? Kenapa mengganggu saya malam-malam begini? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Dirman, jelaskan tentang sosok yang ada di dalam rumah Anda. Apa itu tuyul? Dan apakah benar Anda menggunakan makhluk itu untuk mencuri uang warga? Tanya Pak Soleh tegas. Pak Dirman terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Kalian tidak tahu bagaimana susahnya hidup saya sebelum ini. Saya tidak punya pilihan lain, katanya dengan suara lirik. Warga semakin marah mendengar pengakuannya. Mereka mulai berteriak, menuntut agar Pak Dirman dan keluarganya diusir dari kampung. Namun, sebelum ada yang bertindak, suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam rumah.
Sosok kecil itu muncul di pintu. Matanya memancarkan cahaya merah, dan ia tertawa keras. Warga panik dan mulai berlarian, meninggalkan halaman rumah Pak Dirman. Tama dan Rian yang berdiri di belakang ikut berlari, tetapi mereka sempat melihat sosok kecil itu melompat ke arah Pak Dirman, yang langsung berteriak ketakutan sebelum pintu rumah tertutup rapat. Keesokan harinya, rumah Pak Dirman sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka sekeluarga. Warga hanya menemukan guci-guci pecah dan bunga-bunga layu di halaman. Desas-desus menyebar bahwa keluarga Pak Dirman meninggalkan kampung dengan membawa rahasia mereka. Namun, beberapa warga bersumpah bahwa mereka masih mendengar suara tawa kecil di malam hari, bergema dari dalam rumah yang kini terbengkalai. Tama, meski telah kembali ke kampus, tidak bisa melupakan pengalaman tersebut. Ia merasa bahwa misteri ini belum benar-benar berakhir, dan mungkin suatu hari, rahasia keluarga Pak Dirman akan kembali menghantui. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai selesai. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen untuk request cerita, dan subscribe untuk video dan cerita menarik lainnya.